kita akan diskusikan hal itu. Kita akan diskusikan hal itu. Share screen. Apakah screen saya bisa tampak di sana? Terlihat, Bapak. Terlihat, Bapak. Oke. Baik, ini yang akan kita diskusikan dalam pertemuan kali ini terkait dengan instrumen penelitiannya. Beberapa minggu terakhir ini saya mendapat banyak permohonan validasi instrumen. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa sebagian mahasiswa di Dikdasi itu belum memahami konsep pengembangan instrumen. Tidak jelas instrumen yang tidak jelas bagaimana konsep instrumen yang dia buat begitu. Salah satu contoh kecil begini. Mana mungkin sebuah bahan ajar itu bisa dinilai oleh siswa. Jadi dia mengembangkan bahan ajar, terus dia meminta pandangan siswa untuk menilai bahan ajar itu. Saya bilang bahan ajar itu dipegang oleh guru. Bukan siswa yang menilai bahan ajar. Ya, mana mungkin siswa diminta untuk menilai RPP, modul ajar. Ya nggak mungkin. Mereka nggak paham itu. Ya, itu salah satu kasus yang saya temukan belakangan ini ya. Tapi posisi saya sebagai validator, ya sudahlah. Kalau memang pembimbingmu sepakat, ya sudah lanjut aja. Saya hanya menyarankan saja. Ya. Nah, kemudian ada juga mahasiswa yang belum mengerti konsep variabel yang ingin dia ukur gitu. Ya, contoh. Di permasalahannya dia banyak mempersoalkan terkait dengan sikap toleransi siswa di sekolah dasar. Tapi dia mengukur dengan tes. Akhirnya saya tanya, sebenarnya apa persoalan di lapangan? Ini Pak, ancaman toleransi siswa. Ya. Akhirnya di dalam materi PKN itu, atau tema apa gitu, ada tentang toleransi. Nah, iya memang, ada memang pembelajaran tentang toleransi. Akhirnya berikanlah tes. Saya bilang begini, kamu bisa bedakan nggak sih antara sikap toleransi dan pengetahuan terhadap toleransi? Ya, saya berikan contoh. Sikap disiplin dan pengetahuan terhadap disiplin. Berbeda antar disiplin dan pengetahuan terhadap disiplin itu sendiri. Contoh, saya berangkat ke kantor, itu saya melalui 2 lampu merah, 2 traffic light itu. Ada suatu posisi, maaf suara saya masih terdengar nggak di sana? Masih, Bapak. Ya. Bapak. Ada sebuah posisi Masih, di mana saya ketemu, ya. Saya ceritakan begini sama mahasiswa itu. Saya ada situasi di mana saya ketemu lampu merah, traffic light, itu yang dilarang belok kiri langsung. Jelas-jelas tulisannya di situ belok kiri mengikuti lampu apil gitu. Saya tahu kalau belok kiri itu indisipliner. Saya tahu. Tetapi saya lakukan. Karena saya buru-buru ingin ke kampus. Karena saya merasa setelah belok kiri itu nggak ada polisi di sana. Nah, akhirnya saya diskusi lah seperti itu. Apakah saya tadi disiplin? Oh, Bapak tidak disiplin. Tetapi apakah saya tidak memiliki pemahaman terhadap disiplin? Saya paham itu disiplin. Bahwa tidak boleh belok kiri langsung. Kalau belok kiri langsung itu, posisi masih lampu merah, itu tidak disiplin itu. Melanggar. Tetapi saya tetap lakukan. Tapi bukan berarti saya tidak paham. Saya mengerti bahwa itu tidak disiplin, tapi saya paham. Nah, jadi saya bilang bedakanlah antara pemahaman terhadap disiplin itu dibanding disiplin itu sendiri. Begitu pula masalah toleransi. Apakah ketika siswa memahami toleransi itu otomatis dia mampu menerapkan toleransi itu? Itu belum tentu juga.
banyak hal yang lucu-lucu mahasiswa Dikda selama ini terkait dengan instrumen penelitiannya. Jadi sepertinya pembimbing itu ya mungkin ya saya duga aja ya, hanya menduga-duga. Sepertinya hanya mengatakan bahwa ya sudahlah, masalah instrumen nanti diskusikan pada validator saja. Ya nggak boleh gitu. Saya tanya sama mahasiswanya, sebelum kamu ke saya diskusi nggak sama pembimbing? Iya diskusi Pak, tapi katanya langsung ke validator saja. Wah, itu yang repot kalau begitu. Nah, baik, semoga nanti instrumen salah satu diskusi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat di suatu saat nanti ketika teman-teman membuat instrumen penelitian. Nah, ada beberapa jenis instrumen penelitian yang populer saat ini. Pertama, tes ya. Apalagi kita di Dikdas itu ya seringkali terlibat dengan pengembangan tes ya dalam mengukur variabel hasil belajar di sekolah begitu. Jadi kita biasa membuat instrumen tes. Ada juga ini juga sangat populer ya, angket dan kuesioner ya. Nah, ini banyak juga yang membuatnya. Ada juga pedoman observasi. Ada juga pedoman wawancara. Daftar cek. Biasanya kalau ini menggunakan misalnya teknik pengumpulan dokumentasi, biasanya butuh instrumen daftar cek dan lain-lain sebagainya. Jadi ini yang setelah saya survei di lapangan, ini kelima hal ini yang biasanya banyak digunakan oleh mahasiswa di lapangan pada saat proses penelitian. Nah, tapi yang paling banyak digunakan itu dua peringkat teratas itu. Dua peringkat teratas itu ya. Oke. Baik. Terus bagaimana sebenarnya kerangka umum proses penyusunan instrumen itu? Bagaimana kerangka umumnya? Nah, pertama kita harus mengkaji konsepnya. Coba di mute dulu itu. Ya. Pertama kita mengkaji konsepnya dulu ya. Artinya apa? Kita mengkaji teorinya. Ya, misalnya saya ingin buat instrumen terkait dengan kemandirian. Maka kajilah teori-teori tentang kemandirian. Carilah teori-teori tentang kemandirian. Ingat, jangan hanya satu. Ini juga biasa saya jengkel sama mahasiswa bimbingan saya. Dia temukan satu udah berhenti. Ya, saya bilang apa-apaan ini, kalian itu S2. Ya, mahasiswa saya di S1 aja nggak gini. Saya minta cari konsep tentang kemandirian, ketemu satu berhenti. Nah, kalau perlu semakin banyak pandangan terkait variabel yang akan kita ukur itu semakin bagus. Itulah gunanya kajian teori dalam bab 2. Salah satunya untuk mengarahkan peneliti mengembangkan instrumennya. Ya, kalau bisa sampai 10 pandangan pendapat sih lebih bagus. Ya. Jangan hanya satu terus berhenti. Malas. Pada saat pertama kan kita sudah menentukan variabel yang akan kita ukur, misalnya kemandirian. Akhirnya kita carilah konsep-konsep kemandirian. Kita kajilah variabel kemandirian itu dari berbagai pendapat, gitu kan? Nah, setelah itu kita mengkonstruksi konsep-konsep yang kita peroleh ya. Mungkin ada banyak pendapat terkait dengan variabel yang akan kita ukur, akhirnya kita konstruk. Cara mengkonstruknya ya kita bisa merangkum dari berbagai pendapat itu, boleh. Atau mungkin kita mengambil, misalnya kita ketemu 10 pendapat itu ya. Kita mengambil
hanya tiga pendapat dari 10 itu dengan pertimbangan tertentu yang rasional, tidak apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi umumnya mahasiswa itu merangkum, ya, mensintesis semua pendapat yang masuk, yang dia kaji gitu. Umumnya begitu. Akhirnya setelah itu lahirlah definisi operasional. Ya, lahirlah definisi operasional. Dalam definisi operasional ini ada indikator. Apa itu indikator? Indikator itu kalau kita cari padanannya ya dipaksakan cari padanannya, misalnya seperti indikasi. Indikasi itu apa ya? Indikasi itu semacam tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda atau karakteristik boleh. Atau ciri-ciri. Misalnya, apa sih indikator? Apa sih indikasi siswa yang memiliki kemandirian? Apa sih tanda-tanda orang yang mandiri itu? Karena variabel kemandirian itu biasa disebut itu sebagai variabel laten. Dia tidak bisa diukur secara langsung. Dia butuh indikator untuk mengukur itu. Makanya kita cari tanda-tandanya. Kalau kita ingin mengukur kemandirian siswa, kita tidak bisa mengukur langsung. Kita harus cari tanda-tanda orang yang mandiri itu seperti apa. Contoh, ada teori yang saya peroleh misalnya. Bahwa tanda siswa yang mandiri itu ya menyelesaikan pekerjaannya sendiri misalnya. Tanpa bergantung pada orang lain. Akhirnya itulah yang menjadi pengukuran saya gitu. Dan seterusnya ya. Nah, dari mana teman-teman ya? Dari mana indikator ini diperoleh? Dari konsep. Indikator ini sudah disinggung baik secara tersirat maupun secara tersurat dari konsep, dari teori. Ya. Jadi itu sudah dikabarkan jauh sebelumnya oleh teori, baik itu secara tersirat maupun itu secara tersurat. Itulah gunanya teori kita kaji bervariasi, supaya nanti kita ketemukan indikator bervariasi juga. Nah, setelah indikator, barulah kita coba setelah indikator, barulah kita coba menyusun atribut-atribut berupa item. Instrumen-instrumen penelitiannya. Nah, inilah nanti indikator inilah nanti yang akan menjadi instrumen penelitian dan item-itemnya. Nah, seperti itu. Kalau di sini istilahnya atribut ya. Ini terlalu bahasa PEP-an ini. Tapi sebenarnya bahasa sederhananya ya, bagi orang yang bukan PEP ini, item-item ya, instrumen-instrumen penelitiannya. Oke. Apa itu definisi konsep? Definisi dari apa yang perlu diamati atau diteliti. Contohnya tadi, misalnya kemandirian. Apa sih definisi kemandirian itu? Kemandirian adalah ini. Menurut Edward, kemandirian adalah ini. Menurut Fortes, kemandirian adalah ini. Ya. Menurut Joko, kemandirian adalah ini. Menurut Jones, kemandirian adalah ini. Dan seterusnya. Pokoknya konsep itu, variabel itu kita serang dari berbagai pendapat. Semakin banyak pendapat yang kita temukan, itu semakin memudahkan urusan kita dalam menemukan konstruknya, indikatornya. Itu definisi konsep, definisi dari apa yang diamati. Umumnya ini definisi dari ahlinya, dari orang yang memberi pendapat terkait dengan itu. Dari mana datangnya definisi konsep ini? Dari bab 2. Itulah gunanya bab 2.
Terus, konstruk. Konstruk itu bangunan pengertian dari suatu konsep yang dirumuskan oleh peneliti sendiri. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bahwa setelah kita mengumpulkan misalnya 10 pendapat terkait variabel itu, makanya langsung kita konstruk. Kita bangun pengertian kita sendiri. Melalui sintesis dari teori-teori yang telah kita ambil tadi itu. Boleh kita mensintesis dari seluruh pendapat yang kita masukkan. Boleh kita berpihak pada 2, 3, 4, 5 pendapat saja. Ya terserah. Yang penting ada dasar rasionalnya. Nah, dalam konstruksi sudah menjadi bangunan pengertian yang dirumuskan oleh peneliti itu sendiri. Kemudian, ada istilah definisi operasional. Definisi operasional ini adalah petunjuk terinci tentang bagaimana pengukuran tersebut dilakukan. Alat apa yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran tersebut. Maksudnya indikator apa yang digunakan. Nah, biasanya, ya teman-teman ya, biasanya definisi operasional DO, ya, biasanya DO ini ada rumusnya. DO sama dengan DK tambah indikator. Definisi operasional adalah definisi konseptual tambah indikator. Nah itu, nanti saya berikan contohnya. Kemudian, nah, ya, kemudian ada indikator. Indikator itu apa? Indikator itu karakteristik, ciri-ciri atau tanda-tanda perbuatan atau respon yang ditunjukkan oleh responden. Misalnya tadi, variabelnya adalah kemandirian. Apa sih ciri-ciri orang yang mandiri? Apa sih tanda-tanda orang yang mandiri? Itu harus ketemu itu. Dari mana datangnya indikator ini? Saya ulangi lagi, dari konsep, dari teori. Pasti ahli itu memberikan ciri-ciri itu. Dalam teori ada ciri-ciri itu. Jadi indikator ini diperoleh dari konsep, baik itu secara tersirat maupun secara tersurat. Nah, dari situ ya. Itulah gunanya bab 2. Oke. Selanjutnya. Contohnya ini ya. Misalnya variabel metakognisi terhadap tugas matematika. Saya kaji teorinya. Apa sih metakognisi dalam tugas matematika itu? Ya, saya cari berbagai pendapat. Pendapat A, pendapat B, pendapat C, sampai mungkin 10 pendapat saya temukan. Akhirnya saya simpulkan dari 10 pendapat itu dalam definisi konseptual. Saya simpulkan begini. Metakognisi terhadap tugas matematika itu adalah kesadaran akan kemampuan siswa tentang proses berpikir dirinya sendiri dan mekanisme monitoring kognitif selama menyelesaikan tugas matematika. Ini kalimatnya sederhana, tetapi prosesnya mungkin 10 kali penyaringan baru dapat kalimat ini. Kalah minyak goreng. Ya. Jadi ini apa? Pernyataan ini muncul tidak begitu saja, tetapi pernyataan ini muncul dari sintesis beberapa teori yang saya kaji sebelumnya misalnya. Inilah yang saya sebut sebagai definisi konseptual. Definisi yang berasal dari konsepnya. Yang saya ambil dari konsep-konsep yang sudah dijelaskan oleh berbagai pendapat, berbagai ahli. Itulah fungsinya bab 2. Makanya di bab 2 itu jangan cuma tempel-tempel teori saja. Pikirkan
untuk instrumen ke depannya. Nah, itu definisi konseptual. Kemudian setelah definisi konseptual, lahirlah definisi operasional. Apa tadi definisi operasional itu? Definisi konseptual tambah indikator. Nah, seperti ini. Kesadaran akan metakognisi terhadap tugas matematika adalah kesadaran akan kemampuan siswa tentang proses berpikir dirinya sendiri dan mekanisme monitoring kognitif selama menyelesaikan tugas matematika. Yang kuning inilah indikatornya, yang diukur melalui dimensi keterampilan mengatur diri sendiri. Pertama, penggunaan jenis-jenis pengetahuan dan keterampilan mengontrol pelaksanaan. Karena waktu itu metakognisi ini saya anggap sebagai suatu variabel yang cukup luas, maka saya tidak langsung pada indikator dulu. Saya membaginya dalam sebuah dimensi dulu. Dimensi ini belum bisa diukur juga secara langsung. Membutuhkan lagi indikator. Misalnya keterampilan mengatur diri sendiri ini belum bisa diukur secara langsung. Dia membutuhkan sub-sub indikator lagi. Saya kaji hanya dalam teori. Nah, terus bagaimana? Contohnya seperti ini. Dibuatlah kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi itu ada dimensinya, misalnya ada indikatornya, ada butir skalanya. Tetapi selama ini mahasiswa itu malas ya, jarang ingin membuat dimensinya, langsung lompat pada indikatornya. Nggak apa-apa juga sih. Ada tadi tiga dimensi metakognisi terhadap tugas matematika. Keterampilan mengatur diri sendiri, penggunaan jenis-jenis pengetahuan, keterampilan mengontrol pelaksanaan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, dari mana datangnya tiga ini? Yang jelas bukan dari mata turun ke hati. Tetapi tiga ini datangnya dari teori, dari bab 2. Baik itu secara tersirat maupun tersurat dalam penjelasan teori yang ada di bab 2 terkait dengan variabel yang kita ukur. Misalnya variabel penelitian saya ini metakognisi terhadap tugas matematika. Saya kaji itu. Bagaimana sih metakognisi dalam tugas matematika itu? Nah, akhirnya saya mengatakan tadi bahwa dimensi ini masih membutuhkan indikator untuk mengukurnya. Belum bisa diukur secara langsung. Apa sih tanda-tanda orang yang mampu mengatur dirinya sendiri? Pertama itu komitmen terhadap tugas matematika. Yang memiliki komitmen. Nah, ini sudah bisa dilihat ini. Ini sudah bisa diukur ini. Apa sih tanda-tanda orang yang memiliki keterampilan mengatur diri? Salah satunya adalah komitmen terhadap tugas. Yang dimaksud di sini itu tugas matematika. Karena variabelnya itu. Kemudian sikap positif terhadap tugas. Kemudian 3, mengontrol perhatian terhadap tuntunan tugas. Untuk dimensi penggunaan jenis-jenis pengetahuan, ada itu pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, pengetahuan kondisional. Misalnya, keterampilan mengontrol pelaksanaan, ada keterampilan mengevaluasi, keterampilan merencanakan, keterampilan proses regulasi. Nah, setelah indikator ini jadi yang benar itu adalah peneliti yang meracik indikator ini berdasarkan petunjuk teori. Makanya yang saya tidak harapkan adalah teman-teman langsung menggunakan instrumen orang lain. Menggunakan instrumen kakak tingkatnya itu banyak keterampilan yang hilang yang Anda lalui itu. Nah, jadi janganlah kembangkan instrumen sendiri nanti. Bagaimana contoh butirnya? Coba misalnya kita buat butir ini nomor 1 di indikator 1 ini ya. Komitmen terhadap tugas matematika. Ya. Misalnya salah satu bentuk butirnya begini. Saya menyelesaikan tugas-tugas matematika yang diberikan guru di sekolah. Nah, ini kan sudah bisa direspon oleh siswa melalui kuesioner. Entah itu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Nah, siswa merespon item ini, tetapi secara tidak langsung sebenarnya, secara pengukuran, dia sedang diukur komitmennya terhadap tugasnya. Ini mengukur indikator 1 ini. Komitmen terhadap
tugas. Saya menyelesaikan tugas-tugas matematika yang diberikan guru di sekolah. Nah, contoh yang lain misalnya begini. Penggunaan jenis-jenis pengetahuan. Indikator satunya adalah pengetahuan deklaratif. Buktinya begini, setiap selesai mengerjakan soal matematika, saya selalu mengecek dengan teliti kebenaran semua jawaban. Oh, deklaratif itu. Ya. Nah, dijawablah oleh siswa. Ya, dijawablah oleh siswa sering, kadang-kadang, jarang, selalu, dan seterusnya. Nah, kita buat satu contoh lagi misalnya dalam keterampilan mengontrol pelaksanaan. Satu, keterampilan mengevaluasi. Nah, misalnya indikator ini ya, indikator pertama. Kita buat satu contoh itemnya. Setelah menyelesaikan tugas matematika, saya bertanya pada diri sendiri apa yang telah saya pelajari dari tugas itu. Dia mengukur keterampilan mengevaluasi dirinya. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, itu terkait dengan contoh butirnya ya. Nah, tentu dalam instrumen penelitian tidak cukup hanya dengan pernyataan butir saja. Dia membutuhkan skala. Ya, dia membutuhkan skala. Ada banyak skala yang bisa kita jadikan sebagai pilihan nanti pada saat pengembangan instrumen penelitian di penelitian kita. Ya, misalnya ini ya, masih ada lagi contoh kisi-kisi lain. Ini misalnya variabel religiusitas. Ya, nah, misalnya dimensinya ini pandangan terhadap agama, ya, apa ini? Aktivitas keagamaan, religious belief ya. Nah, misalnya indikatornya agama baik bagi masyarakat, agama menghadirkan masalah-masalah dalam masyarakat, agama dan seterusnya ya. Jadi ini diperoleh dari teori ya. Nah, misalnya contoh butirnya ya. Nah, nanti kita buatkan contoh butir terkait dengan indikator satu, di butirnya seperti apa. Intinya begitu. Jadi kisi-kisi instrumen itu awalnya lahirnya dari teori. Semua dimensi dan indikator ini itu kita ambilnya terinspirasinya dari teori. Itu boleh disampaikan oleh teori baik secara tersirat maupun tersurat. Kecuali dengan rumus butirnya nanti itu sudah menjadi rumusan oleh peneliti sendiri. Nah, saya katakan tadi bahwa dalam instrumen penelitian itu tidak cukup hanya sebuah pernyataan butir saja, tetapi dia membutuhkan skala. Ada beberapa skala yang bisa digunakan, ya. Pertama skala Likert, ini skala yang paling terkenal ya, yang sepertinya ibaratnya followers. Seandainya sekarang Likert masih hidup, mungkin dia yang paling banyak followernya dibanding skala-skala lain. Ya. Apa skala Likert itu ya skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, kepuasan, ya kan? Persepsi seorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala fenomena. Ya. Nah, penilaian terhadapnya sifatnya subjektif ya, tergantung dari kondisi masing-masing individu ya, kira-kira seperti itu. Nah, derajat penilaiannya biasanya tersusun bertingkat ya, biasanya 5, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Misalnya selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah, atau sebaliknya. Seperti itu. Jadi biasanya diukur dalam 5 garis kontinum gitu. Selain skala Likert, ada skala Goodman ya. Ya, tidak sering digunakan sih. Artinya kalau dipaksakan dibandingkan dengan Likert, itu Goodman itu Likert lebih banyak digunakan dibanding Goodman. Ini selama ini di Dikdas gitu.
Skala yang menginginkan tipe jawaban tegas seperti benar, salah, ya tidak pernah dan tidak pernah. Hanya dua pilihan. Goodman ini terinspirasi oleh Likert bahwa kalau menggunakan skala Likert terkadang responden itu menggantung. Dia memilih ragu-ragu. Itu kan sulit untuk disimpulkan peneliti, pilihan ragu-ragu itu. Karena tidak cenderung ke kiri dan ke kanan. Akhirnya Goodman membuatnya sebagai dikotomi. Pokoknya saya ingin meminta persepsi Anda, apakah Anda cenderung ke kiri atau ke kanan? Benar, salah, ya, tidak, pernah atau tidak pernah. Hanya dikotomi, hanya dua bagian saja. Selain skala Goodman, ada juga semantik diferensial. Skala yang tersusun dalam satu garis kontinuum, ya, pernyataan yang ditulis ekstrim, yaitu ekstrim negatif dan ekstrim positif. Titik tengah kontinuum itu sebagai titik netral atau titik. Contohnya begini. Nah, misalnya, ini adalah skala semantik diferensial. Bagaimana sih pembelajaran matematika di kelas? Sulit dimengerti, mudah dimengerti. Ya. Nah, jadi apa? Responden itu tinggal melingkari. Dia cenderung ke kiri apa ke kanan. Misalnya ingin melingkari sini ya nggak apa-apa. Dia ingin misalnya, bagaimana sih pembelajaran matematika di kelas? Apakah contoh-contohnya kurang relevan atau cukup relevan? Oh, saya menganggap pembelajaran matematika selama ini contohnya kurang relevan. Ya, saya centang yang ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh skala semantik diferensial. Gaya kepemimpinan atasan. Misalnya gaya kepemimpinan kepala sekolah. Toleransi, otoriter, menghargai, tidak menghargai, emosional, tidak emosional, bekerja sendiri, memberikan wewenang, bekerja sendiri, sangat curiga. Wah, ini ini respondennya coba ya. Memberikan kepercayaan, oh enggak, sangat curiga. Pimpinan saya itu kecurigaannya tinggi. Akhirnya dicentang sini. Dia lingkari ini ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Uh, ya. Nah, responden yang memberi angka 5 berarti persepsi terhadap gaya kepemimpinan adalah positif. Sedangkan responden yang memberikan penilaian angka 1 berarti persepsi kepemimpinan adalah negatif. Kira-kira seperti itu. Boleh juga membuat instrumen seperti ini. Ya, saya perhatikan di Dikdas jarang menggunakan mantik diferensial seperti ini. Ya, kebanyakan itu apa ya? Likerisme ya. Semuanya pengikut lik. Ketika saya validasi instrumen, Likert meneh, begitu ya. Likert lagi, Likert lagi. Ya nggak apa-apa ya, itu mungkin adalah sebuah pilihan mereka. Nah, tadi sudah berapa? Likert, Goodman, semantik diferensial. Ada lagi selain itu, yaitu Thurston ya, skala Thurston. Nah, skala Thurston itu seperti apa? Skala yang memuat sejumlah pernyataan yang masing-masing telah diberi bobot. Jadi uniknya skala Thurston ini, dia ada banyak pernyataan, tetapi pernyataan itu berbobot ya. Pernyataan kontribusinya terhadap sikap yang lebih tinggi dibobot lebih besar. Begitupun sebaliknya, jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama, skor yang setiap pernyataannya tidak ditampilkan pada instrumen. Ya, jadi responden itu tidak melihat skornya. Yang tahu skornya itu hanya pembuat instrumennya saja. Pembobotan dipertimbangkan oleh pembuat angket atau bisa menggunakan ahli, pertimbangan ahli. Contohnya begini. Misalnya ada variabel ya.
terkait dengan sikap Anda terhadap pelajaran matematika. Nah, di sini responden itu diminta memilih 5 pernyataan yang paling sesuai dengan sikapnya. Nanti itu kita skor. Nah, dalam True Stone ini ada beberapa pernyataan. Tetapi, teman-teman, pernyataan ini memiliki kualitas skor yang berbeda-beda. Ya, contoh misalnya, saya senang belajar matematika. Ya, sepertinya pernyataan ini ya middle lah, moderat lah. Biasa-biasa aja mungkin, cenderung biasa aja. Tetapi pernyataan kedua ini adalah matematika adalah segalanya buat saya. Wah, ini paling positif ini. Artinya kalau mau dipaksakan dibandingkan, mungkin bobotnya nomor 2 ini lebih tinggi nanti skornya dibanding nomor 1. Jadi karena ini jumlahnya 10, maka pernyataan yang paling kuat itu diberikan skor 10. Begitupun seterusnya ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian pertanyaannya, bagaimana pertimbangan memberikan skor? Sebenarnya boleh dilakukan oleh peneliti sendiri. Tetapi tadi teori mengatakan lebih bagus melakukan atau meminta bantuan pakar, ahli. Kita beri ke ahli. Menurut Bapak atau Bapak Ibu, kira-kira dari 10 pernyataan ini, mana yang paling positif sikapnya terhadap matematika? Itulah nanti yang diurut, mulai dari urutan 1 sampai urutan 10 yang memiliki skor yang tinggi sampai skor yang paling rendah. Nah, penilaian pada siswa tergantung pada yang dia centang. Misalnya dia centang ini, ini. Nanti skornya bisa terhitung. Ini namanya skala Thurston. Nah, jadi beberapa instrumen, contoh-contoh instrumen yang mungkin saya berikan ini, contoh di sini ya teman-teman ya. Mana ya tadi itu? Instrumen. Contoh ini misalnya ya. Coba perhatikan ini. Misalnya, aduh, minta login lagi nih. Sebentar. Saya share screen lagi. Screen saya tampil kembali lagi di sana? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Terlihat. Nah, misalnya begini teman-teman ya. Saya pernah dalam penelitian sederhana ingin mengukur rasa ingin tahu siswa di sekolah dasar. Ya. Saya kajilah teorinya. Ya, saya kaji teorinya seperti ini ya. Jadi setelah saya mengkaji berbagai teori, saya temukanlah definisi konsep dari teori yang saya kaji. Yaitu definisi konseptual dari rasa ingin tahu ya adalah keinginan peserta didik untuk menemukan informasi baru melalui aktivitas dan pengalamannya di sekolah. Itu yang saya ambil. Nah, definisi ini saya ambil dari berbagai petunjuk dari ahli ya. Petunjuk dari teori yang saya bahas di bab 2 misalnya. Kemudian dari teori itu juga saya temukan indikatornya. Ya. Nah, saya temukan indikatornya seperti ini. Definisi operasional itu kan definisi konseptual tambah indikator. Saya ketemu indikatornya begini. Rasa ingin tahu itu adalah keinginan siswa untuk menemukan informasi baru melalui aktivitas dan pengalamannya di sekolah yang diukur melalui indikator usaha memperhatikan, mencatat, menanyakan, dan membanding-bandingkan. Jadi, ada berbagai teori yang memberikan petunjuk waktu itu bahwa tanda-tanda orang atau siswa yang memiliki rasa ingin tahu itu ada upaya untuk memperhatikan pada saat kegiatan pembelajaran. Saya buatlah kisi-kisinya bahwa
nanti indikator memperhatikan ini, saya akan buat 3 item pernyataan. Kemudian ada juga teori yang menyatakan begini, salah satu tanda-tanda siswa yang memiliki rasa ingin tahu itu, kalau dia mempelajari sesuatu, dia mencatat. Ada upaya untuk mencatat. Oh, ya sudah, saya letakkan mencatat ini. Ini saya temukan dari petunjuk teori misalnya. Saya rencanakan ada 4 item di sini. Nanti saya akan letakkan di 4, 5, 6. Ada juga teori mengatakan begini, salah satu tanda-tanda siswa yang memiliki rasa ingin tahu adalah memiliki upaya untuk bertanya terhadap sesuatu. Karena dia bertanya, berarti dia memiliki rasa ingin tahu. Oh, oke, saya masukkan bertanya itu dalam salah satu indikatornya. Saya rencanakan 4 item, mulai dari 8, 9, 10, 11. Ada juga teori yang menyatakan bahwa anak yang memiliki rasa ingin tahu itu suka membanding-bandingkan. Saya masukkan juga membanding-bandingkan ini ke sini. Kemudian saya rencanakan untuk nomor 12, 13, 14, 15. Saya pernah simulasikan instrumen ini untuk skala Goodman dan skala Likert. Ya, tetapi kebetulan dalam contoh presentasi ini yang muncul adalah skala Goodman-nya. Contohnya begini. Ada 15 item tadi yang saya siapkan ya. Saya rencanakan. Item 1 itu mengukur indikator memperhatikan. Ya. Akhirnya saya rumuskanlah begini. Peserta didik memperhatikan pada saat guru menjelaskan materi pelajaran. Oh, ini saya set dalam sebuah lembar observasi. Nah, jadi dulu teorinya begini. Rasa ingin tahu itu bisa diukur dari self-assessment, bisa juga diukur dari observasi. Ini menggunakan observasi ya. Jadi observer yang mengamati apakah peserta didik itu memperhatikan pada saat guru menjelaskan materi ya. Boleh centang ya atau tidak. Ini aplikasinya Goodman ini. Tetapi kalau kita mau buat dia jadi self-assessment, penilaian diri siswa, kita bisa buat pernyataannya begini. Saya memperhatikan pada saat guru menjelaskan materi pelajaran. Dikasihlah Likert. Selalu, jarang, selalu, sering, jarang, tidak pernah, kadang-kadang. Dia menilai dirinya sendiri. Tinggal diganti saja. Misalnya nomor 2 ini. Peserta didik di dalam kelompok diskusi. Misalnya begini, kalau kita mau ganti ke Likert. Saya memperhatikan siswa lain yang mempresentasikan yang sedang presentasi di depan kelas. Nah, jadi 1, 2, 3 ini mengukur apa ya? Mengukur indikator memperhatikan. Coba kita lihat di indikator ketiga misalnya, langsung kita lompat di item 8, ya. Item 8 ini saya rencanakan misalnya untuk mengukur indikator menanyakan. Coba kita lihat nomor 8. Nomor 8 bunyinya begini. Peserta didik menunjukkan usaha memahami materi dengan bertanya kepada guru. Apa ya atau tidak? Ini setting observasi. Tetapi kalau kita ingin setting penilaian diri, kita tinggal ganti begini. Ya, saya bertanya, ya, saya menunjukkan usaha untuk memahami materi dengan bertanya kepada guru. Sering, selalu, sering, kadang-kadang, jarang atau tidak pernah. Dia menilai dirinya sendiri. Kalau ini observer yang menilai. Boleh seperti itu ya. Begitupun indikator terakhir misalnya membandingkan ya. Membandingkan ini diukur di item 12, 13, 14, 15. Kita lihat item 12, 13, 14, 15. Nah, misalnya nomor 12. Peserta didik membandingkan informasi yang diperoleh sebelumnya dengan informasi yang baru diperoleh. Apakah seperti itu? Misalnya, kalau dia ingin dibuat penilaian diri, saya membandingkan informasi yang saya peroleh sebelumnya dengan informasi yang baru saya peroleh. Selalukah?
seringkah, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Itu menunjukkan skala rasa ingin tahunya. Atau mungkin begini, peserta didik mencari sumber yang bervariasi. Karena dia mencarinya sumber yang bervariasi, artinya kan dia membandingkan gitu. Misalnya, nomor 14, peserta didik membandingkan pendapat guru satu dengan guru lainnya. Ya, terkadang misalnya suka begitu. Seberapa sering sih siswa itu membanding-bandingkan antara pendapat guru satu dengan yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Bahkan setting instrumen ini ya pernah saya rubah dalam bentuk self assessment ya, bukan hanya observasi. Karena awalnya waktu saya buat instrumen ini itu settingnya observasi, berarti observer yang menilai itu. Makanya saya menggunakan ya tidak, karena sangat sulit diamati jika terlalu jauh range skalanya. Jadi observer, untuk memudahkan tugas observer, ya kita buat 2 kategori saja, ya atau tidak saja. Nah, cuma kelemahannya observasi itu tidak kuat untuk skala responden yang banyak. Ya, mentok-mentok hanya 1 kelas yang bisa diamati. Itu pun mungkin kalau siswanya banyak juga agak repot. Tapi kalau respondennya banyak ratusan sampai 300, maka saya putuskan untuk membuatnya dalam sebuah dalam sebuah skala Likert, self assessment. Jadi bukan observer lagi yang menilai siswanya, tetapi siswa yang menilai dirinya sendiri atas rasa ingin tahu dirinya. Misalnya, saya memperhatikan pada saat guru menjelaskan, bagaimana saya nilai diri sendiri. Oh, selalu. Oh, sering. Oh, jarang. Oh, tidak kadang. Oh, tidak pernah. Kira-kira seperti itu. Bahkan saya pernah iseng-iseng masukkan tulisan ini ya, waktu tahun 2021 kalau tidak salah. Penelitiannya itu saya garap 2020, tetapi luarannya itu saya selesaikan di 2021. Nah, saya masukkan di sini teman-teman ya. Jadi ini adalah setting penilaian diri ya. Saya masukkan di European Journal of Educational Research. Ya. Jadi mengukur rasa ingin tahu, karakter rasa ingin tahu siswa melalui konfirmatori ini. Ini konfirmatori nggak usah diperhatikan, ini bahasa lain ini. Nah, tapi yang penting di sini adalah mengukur rasa ingin tahu siswanya ya. Nah, jadi saya sajikan kisi-kisi seperti ini ya. Nah, ini misalnya indikatornya, memperhatikan, mencatat, bertanya, membandingkan ya. Nah, siswa memperhatikan ketika guru menjelaskan materi. Nah, jadi ini karena dulu awalnya, teman-teman, awalnya saya buatnya seperti ini ya. Awalnya saya buatnya seperti ini ya. Kisi-kisinya seperti ini. Item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi bagusnya itu ya, kalau kita ketemu jurnal yang baik, kita ketemu reviewer yang baik, itu ngajarin kita. Ya, dia ngajarin saya, oh jangan gitu Erwin, jangan dibuat seperti itu. Dia memberikan saran kepada saya untuk dibuat seperti ini. Dibuat kode, dia tuliskan saya dalam komentarnya. Dibuat kode jadi indikator 1 ini, pay attention ini diberi kode A, sehingga nanti itemnya A1, A2, A3 begitu ya. Indikator 2 beri kode B. Nanti itemnya B1, B2, B3, B4. Jadi ini saya peroleh dari reviewernya. Pada saat saya submit itu di tahun 2021, reviewernya memberikan feedback ke saya, salah satu yang diajarkan kepada saya yaitu ini. Indikator 2-nya begini, indikator ketiganya beri kode C. Jadi ada 4 pernyataannya, C1, C2, C3, C4. Indikator 4 beri kode D, pernyataannya D1, D2, D3, D4. Berubahlah itu. Nah, sama tadi, bahwa ini pada saat membandingkan, siswa membandingkan informasi baru dengan informasi yang sebelum dia ketahui. Sama kan dengan ini tadi. Jadi, teman-teman, artikel ini sederhana, hanya berangkat dari sini saja. Hanya berangkat dari kisi-kisi instrumen ini saja. Lahir sebuah artikel yang terindeks Scopus gitu. Jadi, apa kalau kalian yang garap ini ya, itu bisa menggugurkan ujian tesis itu. Ya.
Nah, jadi artikel itu sebenarnya tidak tidak susah. Bahkan di tahun yang lalu itu saya pernah menugaskan tugas ini kepada mahasiswa saya, dan beberapa itu terbit, tapi di jurnal Sinta 2 nggak apa. Artinya apa? Dia hanya menggarap syarat publikasinya dari tugas kuliah saya. Keren kan? Mas saya itu, meskipun ya, jadi ya seperti ini ya. Jadi saya kaji seperti ini, hasilnya ya muncullah seperti ini, kemudian terbit ya. Intinya terbit. Tulisan ini hanya terinspirasi dari instrumen rasa ingin tahu. Jadi dia hanya terinspirasi dari rasa ingin tahu, karakter rasa ingin tahu siswa. Jadi penelitian ini hanya mengembangkan instrumen saja, sudah selesai, itu saja. Tidak perlu diujikan di lapangan gitu. Secara empiris bagaimana rasa ingin tahu siswa nggak sampai ke sana, hanya mengembangkan proses mengembangkan instrumen saja. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya dengan ini tadi, dengan ini hanya ini cuma berbahasa Indonesia saja ini. Nah, versi bahasa Inggrisnya adanya di sini. Nah, versi bahasa Inggrisnya adanya di sini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Saya tunjukkan bagaimana mahasiswa saya waktu kuliah, saya berikan tugas untuk ngembangin instrumen. Tetapi dilalah tugas itu dia tulis dalam bentuk dalam bentuk artikel, ya. Dia baru sampaikan ke saya pada saat tugasnya terbit. Wah, Pak, saya terbit di jurnal ini, di Sinta 2, Pitagoras katanya. Tunggu dulu, saya perlihatkan mana ya mahasiswa saya yang pernah terbit itu. Saya berikan contoh. Jadi dia menulis artikel hanya dari tugas pengembangan instrumen. Ya, saya berikan contoh, tampilkan contohnya siapa. Kalau tidak salah namanya Taufik Rianto, mahasiswa Dikdas, kerjasama Klaten. Mana ya? Nah, ini nih. Ini dia. Uji validitas dan konstruk instrumen kemampuan operasi hitung bilangan ya. Instrumen kemampuan operasi hitung bilangan ya. Jadi bagusnya jurnal ini ternyata masih menerima kemarin naskah berbahasa Indonesia ya, masih menerima naskah tapi jurnal ini Sinta 2 ya. Nah, akhirnya dia udah peroleh dia peroleh syarat publikasinya. Nah, ini dari jurnal Aksioma, jurnal Program Studi Pendidikan Matematika dari Universitas Muhammadiyah Metro. Ini jurnal terindeks Sinta 2 ya. Terindeks Sinta 2 ya. Ini jurnalnya ya. Terindeks Sinta 2. Jadi pinter mahasiswa saya ini. Dia bilang begini, waktu itu salah satu syarat ujian tengah semester adalah instrumen, bukan progres. Beda, kelas ini kan progres ya. Waktu itu tugas UTS-nya adalah instrumen. Dia bilang begini, saya itu mencapai nilai UTS ya dan syarat publikasi saya dengan tugas Bapak itu. Jadi wah, dia memanfaatkan betul tugas itu. Nah, akhirnya dia tulis ya, dia tulis instrumen itu, dia kembangkan, kemudian dia uji gitu kan. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini mahasiswa saya baru tahunya pada saat dia terbit. Dia kirimkan linknya, Pak, tugas mata kuliah yang Bapak kirimkan kemarin saya tulis dalam artikel. Akhirnya, inilah dia, ya kan? Ini adalah faktornya, ini adalah indikatornya. Ini adalah item-itemnya, ya. Kemudian dia analisis ya. Kalau analisisnya ini ya perlu garapan lain lah ya. Intinya dia menulis itu dari tugas pengembangan instrumen. Nah, kira-kira seperti itu. Dia hanya dari instrumen kemampuan operasi hitung bilangan. Ada lagi mungkin selain Arianto itu. Coba saya lihat. Kayak ini juga Febrianti. Ini semua dari tugas-tugas kuliah ini. Ini semua dari tugas-tugas kuliah.
dia terbitkan di jurnal Sinta 2, ya. Nah, akhirnya ya diplay syarat. Dia instrumen apa yang dia kembangkan di sini? Instrumen Pakapin. Apa ini Pakapin? Saya nggak ngerti ini Pakapin itu apa. Yang jelasnya tugas kuliahnya gitu. Ini kisi-kisinya. Ini indikatornya dorongan mencapai sesuatu. Saya berusaha mengikuti pelajaran sekolah sampai jam belajar akhir, gitu ya kan? Dia dia sama seperti yang saya lakukan tadi, bahwa dia berikan kode B7, B8, B9, C10, C11, C12. Akhirnya terbit di jurnal Sinta 2. Awalnya saya hanya meminta untuk membuat instrumen ini, tetapi instrumen ini dia uji coba ke siswa di sekolahnya, kemudian hasil uji cobanya itu dilaporkan dalam analisis validitas dan reliabilitas, dilalah terbit di sini jurnal Axioma. Cuma jurnal ini hanya untuk apa ya, untuk matematika saja atau konten matematika saja, dan memang mahasiswa saya ini yang buatnya instrumen dari konten matematika begitu, motivasi belajar matematika kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu teman-temannya. Artinya apa? Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan dalam instrumen itu. Tetapi sebenarnya tujuan kita pada hari ini bagaimana kita mengembangkan instrumen itu. Hal yang penting kita pahami dalam pengembangan instrumen ini adalah alurnya yang ini. Ya, alurnya yang ini. Kita kaji dulu konsepnya, kita konstruk, kita bangun definisi operasionalnya, kita temukan indikatornya, kemudian kita sajikan dalam bentuk kisi-kisi seperti ini, ya. Kisi-kisi boleh dibuat seperti ini tadi. Sebentar. Kisi-kisi itu bisa dibuat seperti ini ya. Nah, kisi-kisinya seperti ini. Kemudian dari kisi-kisi itu barulah lahir item-item. Dalam item instrumen itu boleh ada pernyataan dan ada skala. Skala itu boleh bermacam-macam, boleh Likert, boleh Goodman, boleh semantik diferensial, boleh terus lain-lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak yang ingin bertanya? Yang jelas tugasnya nanti ini membuat instrumen setelah ini. Ya, tugasnya setelah ini udah ketebak ini oleh-oleh pulangnya ini, ya. Ya, Izin silakan. bertanya, Pak. Ya, Nur Hayati silakan. Ya, Pak. Jadi kemarin waktu S1, kami kayak ada juga tugas kayak ngupload jurnal gitu. Tetapi Hmm. dosen kami tuh kayak deket gitu. Jadi, bahasanya deket pengumpulannya. Jadi kami mengambil instrumen berdasarkan sumber, berdasarkan apa ya, berdasarkan peneliti gitu. Jadi ada kami ambil itu dia udah berdasarkan validitas gitu. Instrumen yang udah divalidkan gitu, Pak. Kalau itu gimana, Pak? Atau harus dirombak lagi atau bagaimana? Dia berdasarkan Saran, ya, teori-teori, Pak. Instrumennya ya. berdasarkan teori. Gitu. Oke. Kalau saran saya sih jangan itu. Itu levelnya S1. Kalau mahasiswa S1 saya biarkan seperti itu. Ya. Kalau Anda menggunakan itu, gelar Anda nanti bukan MPD tapi MSI. Masih seperti itu. Ya. Masih seperti dulu. Anda kan ini mau jadi MPD, ya kan? Jadi harus betul-betul pilih satu variabel, ya. Pilih satu variabel, kemudian kaji teorinya sendiri. Tentu variabel yang saya maksud di sini harapannya adalah variabel proposal, variabel satu variabel yang ada di proposal Anda, ya tak? Syukur-syukur kalau proposal Anda kuantitatif atau R&D. Tapi kalau Pak, proposal saya terlanjur kualitatif, artinya Anda harus memilih variabel lain untuk kepentingan menggugurkan kewajiban tugas ini, ya. Karena mainnya penelitian kualitatif kan sebenarnya instrumennya nggak gini, ya kan? Jadi instrumen yang kita bicarakan ini adalah mazhab positivistik, ya, mazhab positivistik. Nah, kalau kualitatif itu kan instrumennya peneliti itu sendiri. Nah, gitu kan? Oke. Jadi ya janganlah mengambil instrumen yang sudah ada, ya pilih satu variabel. Misalnya di proposalnya ada variabel nggak? Variabel tentang apa? Ya, Pak. Apa variabelnya? Hasil belajar, Apalagi? media yang dikembangkan yakni modul elektronik, Uh-huh. kemudian
hasil belajar modul elektronik, satu lagi Apa tuh judulnya? literasi. Judulnya tuh apa? Belum belum terlalu itu Pak, pengembangan Ya, modul eh, pengembangan modul interaktif untuk berbasis case method eh, melalui pengembangan modul interaktif tunggu Pak, pengembangan modul interaktif berbasis case method melalui melalui kebudayaan ataupun kearifan lokal Sumatera Utara. untuk meningkatkan misalnya literasi dan Ya, hasil untuk belajar. meningkatkan untuk Ya, meningkatkan hasil belajar siswa pada materi PKN, Pak. oh hanya satu Pak, terikat, nggak ada literasi atau apa begitu. Kebudayaan kearifan lokal, Pak. Iya, maksudnya ada berapa variabel bebasnya, variabel terikatnya. Untuk meningkatkan ada berapa yang mau ditingkatkan di situ? Hanya soal hasil Hasil belajar belajar. saja. Ya, ya paling tidak nanti kemungkinannya itu akan diminta tambah variabel apa? Variabel terikatnya ya. Biasanya seperti itu. Dulu-dulunya begitu ya. Jadi paling enggak ada, karena kalau seperti itu kan ya apa ya, masih relatif tantangannya tidak sebegitu berat ya. Paling enggak misalnya meningkatkan kemampuan literasi dan hasil belajarnya begitu kan. Nah, Oh hasil ya, Pak. belajarnya kan itu oke lah, nggak no debat lagi kalau hasil belajar ya pasti Hmm. diukurnya dengan tes ya. Tetapi yang saya cari adalah variabel-variabel non kognitif. Nah, seperti kemampuan literasi itu apa begitu ya. Pilihlah, jadikanlah variabel, kemudian cari definisinya itu. Misalnya motivasi belajar, carilah definisi konseptualnya, carilah definisi operasionalnya, kemudian tentukan indikatornya, buat itemnya, selesai. Itu aja. Kira-kira seperti itu. Anda bebas, boleh milih skala Goodman, boleh memilih Likert, boleh memilih semantik diferensial. Boleh. Tapi saran saya sih yang variabel-variabel non-kognitif ya, supaya kita belajar baru. Karena kalau variabel kognitif ya, berarti dites hasil belajar lagi. Kan selama ini kita sudah terlalu sering buat tes hasil belajar. Masa mata kuliah ini kita buat pakai untuk praktek itu, ya kan? Jadi sebisa mungkin untuk praktek membuat instrumen ini adalah variabel-variabel non kognitif supaya kita bisa apa ya, kita bisa berselancar dengan definisi konseptual itu. Terus mungkin ada yang bertanya, nah, itulah sederhananya kalau hasil belajar karena kurikulumnya sudah jelas indikator apa saja yang akan dicapai, tinggal dibuat soalnya. Kalau variabel non kognitif ya, apalagi ranah-ranah afeksi itu, oh itu membutuhkan adrenalin ya, tantangan yang besar untuk membuat alat ukur. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi jawabannya tadi janganlah mengambil dari instrumen yang sudah pernah dibuat. Ya, buatlah proyek baru ya. Ya, apa gunanya kita jauh-jauh ke Jogja kalau hanya untuk menggunakan tugas yang dulu pernah ada? Ya, nggak ada perubahan nanti. Ya, selanjutnya Bapak, saya izin tanya terkait silakan. proposal juga ya di judul itu variabelnya eh, harus sebetulnya baiknya tuh boleh nggak sih Pak kalau pakai kognitif pengukuran variabel kognitif dua-duanya misalnya berpikir kritis sama logis matematis gitu Pak ataukah memang sebaiknya ada kognitifnya ada afektifnya begitu Pak dalam suatu penelitian. Terima kasih Pak. Boleh dua kognitif ya. Tidak ada masalah. Cuma untuk kepentingan apa ya? Untuk kepentingan praktik tugas di minggu ini, saya sarankan di variabel non kognitif sebagai latihan saja, ya. Jadi kalau proposalnya memuat kognitif saja semua Pak, nggak apa-apa, lanjutkan aja, ya. Cuma untuk praktek minggu ini, upayakan nanti pilih variabel ukur yang non kognitif. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Ya silakan, Tati. Terima kasih Pak Erwin. Kemarin tugas UTS yang Bapak berikan, saya rencananya tesis saya kan tentang
strategi penanganan anak putus sekolah di kampung nelayan, Pak. Oke, kualitatif berarti ya. Ya, Heeh. itu saya masih Heeh. bingung, Pak. Yang kan ada yang nomor 9 itu menentukan variabelnya. Kemarin waktu mengerjakan UTS saya bingungnya di situ. Menentukan variabelnya. Iya. Nah, terus Nah, kenapa? Variabelnya kan itu ya, anak putus sekolah ya. Tetapi definisi variabel dalam kualitatif itu kan berbeda dengan kuantitatif ya. Jadi dalam kuantitatif itu variabel itu statis ya. Artinya memang harus itu ya. Nah, kalau dalam kualitatif itu dinamis ya, dinamis. Bisa saja ya dalam kualitatif itu bisa saja itu berubah-ubah isu ketika kita turun lapangan, Bu Tati ya. Jadi bisa saja judul itu berubah-ubah dari awal kita rencanakan proposnya sampai ending nanti kita ujian tesis itu sangat memungkinkan dan boleh saja judul itu berubah. Berbeda dengan kuantitatif karena kuantitatif itu kaku itu, desainnya kaku. Ya, harus pasti dari awal. Kalau kualitatif itu desainnya lebih fleksibel. Ya, tergantung pada isu yang kita temukan di lapangan dan dia akan berkembang di lapangan. Dia akan berkembang di lapangan kualitatif itu. Jadi tidak masalah berarti ya. Kalau ya, terus lebih leluasa, Pak, ya saya. ya leluasa. Tetapi tentu lebih lama. Ya, salah satu efek sampingnya kualitatif itu biasanya agak lama dibandingkan dengan kuantitatif. Tapi nggak apa-apa, disitulah seninya kualitatif itu. Ya, disitulah seninya. Sebenarnya saya kan sudah melakukan pengamatan lebih dari ya sekitar 20 tahun, Pak. Perkembangannya setiap tahun seperti ini kondisi Ya. Tapi anak-anak. sebisa mungkin nanti hasilnya itu jangan atas persepsi Bu Hartati. Harus turun lagi ke lapangan untuk mengkaji Ya, Mas, ya, fenomena secara yang betul-betul. ilmiahnya memang belum. Iya, jadi jangan. Karena salah satu karakteristik penelitian kualitatif itu peneliti itu harus netral meskipun dia punya pengalaman, meskipun dia punya informasi. Jadi apapun yang diucapkan responden itu, informan itu pada saat misalnya wawancara atau observasi, jangan diarahkan, ya. Meskipun misalnya kita tahu kayaknya bohong ini respondennya ini, tapi nggak apa-apa, itu nanti akan dibuktikan dengan pengujian-pengujian yang lain. Kira-kira seperti itu. Pokok jangan dibuat berdebat informannya karena Bu Hartati tahu, bukannya begini, enggak. Jadi letakkanlah posisi kita sebagai posisi netral pada saat turun ke lapangan. Ya, apa yang disampaikan oleh informan, ya dicatat aja dalam bentuk catatan lapangan. Ya, itulah seninya kualitatif gitu ya. Jadi dia apa ya? Dia berkembang di lapangan dan membutuhkan proses di lapangan gitu. Kira-kira seperti itu. Beda sama kuantitatif itu sekali beri instrumen kayak tadi ini yang kayak skala Likert ini sekali saja berikan kepada responden, di situ udah kita tinggalkan lapangan itu. Ya, jadi instrumen-instrumen kayak gini ya, sekali saja kita turun ke lapangan berikan ke responden sudah respon, itu pada saat itu juga kita meninggalkan lapangan, mungkin untuk selamanya. Ya, nggak perlu kualitatif nggak boleh begitu. Kualitatif itu harus turun dan turun. Tidak boleh hanya sekali, makanya efek sampingnya tadi itu nggak lama tetapi menantang dan karena cukup mendalam gitu. Kira seperti itu. Kalau saya Pak bingung dengan judul saya nggak, pada saat bingung peneliti kualitatif itu, itulah salah satu ciri penelitian kualitatif itu membingungkan di awal karena belum jelas, ya belum jelas. Beda sama kuantitatif. Kuantitatif itu kemungkinan kesimpulannya hanya dua. Kalau hipotesisnya diterima, kalau enggak ya tertolak. Hanya itu bisa diprediksi melalui hipotesisnya. Itu tidak bisa diprediksi. Itulah yang membuat bingung. Ini kira-kira endingnya seperti apa ini? Bahkan peneliti itu sendiri tidak mengerti nanti bahwa ending penelitiannya akan seperti apa. Karena nanti akan terungkap ketika dia turun ke lapangan. Kira-kira seperti itu. Dan itulah seninya kualitatif. Tidak masalah, lanjutkan saja. Ya, siapa? Terima kasih. Ya, silakan, Rum.
Iya, Pak. Izin bertanya untuk yang indikator tadi. Jadi ketika kita merumuskan indikator ukur yang contohnya misalnya memperhatikan, nah itu kan diturunkan menjadi 3 item. Salah satunya contohnya peserta didik memperhatikan pada saat guru menjelaskan materi pelajaran. Nah, dari item itu, apakah kita itu juga berasal dari suatu konsep atau kita menurunkannya secara sendiri? Gitu, Pak. Oke. Jadi menurunkannya yang diturunkan dari konsep itu indikatornya. Jadi ketika sudah ketemu indikatornya, nah disinilah dilihat kreativitas peneliti itu dalam menurunkan menjadi item. Ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah item ini juga diturunkan dari konsep, ya jelas, karena kan berasal dari indikator itu. Dari mana asal indikator itu? Ya dari konsep. Secara tidak langsungnya. Tetapi secara faktualnya adalah peneliti yang merumuskan statement ini, ya, dengan berdasarkan pada indikator mengamati, memperhatikan, ya tak? Kira-kira seperti itu. Jadi peneliti sendiri itu yang merumuskan pernyataan ini. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau yang dicontoh tadi itu indikatornya berupa kalimat-kalimat seperti yang nggak apa-apa, boleh juga begini. Ya, silakan Ulfa. Ya, mohon izin bertanya, Pak. Kalau instrumen yang Ya. dikembangkan itu instrumen keterampilan berbicara bahasa Jawa kelas tinggi, itu apakah bisa, Pak? Bisa, tetapi itu domain itu domain domain psikomotor. Boleh-boleh saja. Sebentar, saya carikan contohnya. Sepertinya dulu juga Mengambil pernah. bahasa Jawa tidak apa-apa, nggih, Pak, nggih? Boleh, nggih, Pak? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang larang kok. Jadi intinya dalam ilmu itu sepanjang tidak ada larangannya, berarti hukumnya boleh. Ya, nah, gitu loh. Bentar. Instrumen. Oh, nah, jadi seperti ini ya. Saya share screen. Siapa tadi yang bertanya itu? Ulfa ya, Mbak Ulfa ya. Iya, Pak. Ini misalnya pernah ada mahasiswa bimbingan saya yang membuat ini. Misalnya instrumen keterampilan menulis karangan deskripsi, ya kan beda-beda tipis lah dengan tadi yang kamu serahkan ya. Jadi dia kaji definisi operasionalnya. Apa sih keterampilan menulis karangan deskripsi itu? Menulis karangan deskripsi merupakan kemampuan siswa dalam mendeskripsikan atau menceritakan tentang suatu objek yang bertujuan untuk menginformasikan tentang suatu hal kepada pembaca. Tentu kalimat ini datangnya bukan dari mata turun ke hati, tetapi dari teori. Ya, ini proses ketemunya kalimat ini itu mengkaji beberapa literatur, Mbak Ulfa. Ya, mungkin ada 10 pendapat yang dia renungkan, akhirnya ketemu kalimat ini. Nah, lalu kemudian diturunkanlah menjadi definisi operasional di mana di sana sudah ada dimensi ukurnya ya. Misalnya begini. Dari mana dimensi ukur itu? Ya dari teorinya. Keterangan menulis karangan deskripsi merupakan kemampuan peserta didik mendeskripsikan, menceritakan suatu objek yang bertujuan untuk menginformasikan tentang suatu hal kepada pembaca, diukur melalui dimensi isi, organisasi, dan ejaan. Dia gunakan 3 waktu itu. Misalnya di indikator pertama misalnya di kesesuaian isi karangan dengan tema yang telah ditentukan, dia letakkan di nomor 1, ya toh? Misalnya ini adanya rincian objek yang dideskripsikan, dia letak di nomor 3 begitu ya. Kemudian bagaimana bentuk skalanya? Seperti ini di bawah ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini adalah instrumennya yang digunakan ya. Jadi ini lebih kepada penilaian produk. Jadi siswa diminta menulis karangan dulu, baru produk karangan mahasiswa itu yang dinilai oleh penilai. Ya tak? Misalnya ada nama peserta didik, penilainya namanya siapa, tema karangan yang dideskripsikan apa, ya kan? Karena waktu diberikan tugas untuk membuat karangan mungkin diberikan pilihan tema. Misalnya tokoh, orang, tempat, peristiwa, dan lain sebagainya. Kemudian inilah yang dinilai. Pertama, apakah isi karangan sesuai dengan temanya? Ketika dia misalnya memiliki tema tema liburan, ya, maka tentu
akan dinilai oleh penilai bahwa apakah isi yang di dalam karangan itu sesuai dengan temanya. Ada rubriknya, ada skor 1, isi sesuai dengan tema karangan, pengembangan gagasan secara cermat, terdapat fakta pendukung sesuai dengan tema karangan, bla bla dan seterusnya. Misalnya ini, isi tidak sesuai dengan tema, tidak menunjukkan pengetahuan tentang tema yang ditulis, dan tidak ada pendukung kesesuaian dengan tema yang dipilih. Begitupun seterusnya. Jadi nanti penilai tinggal memberi skor 3, 2, 4, 1, dan lain-lain sebagainya. Sampai berapa item ini? Sampai 10 item. Nanti skornya ke bawah di sini. Kira-kira seperti itu yang pernah dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya. Terima kasih, Pak. Nah, mudah-mudahan sudah ada inspirasi ya, Mbak Lutfa ya. Iya, Pak. Insya Allah, amin. Ya, oke. Seperti itu ya. Kemudian apalagi ada ya, Resa, silakan Resa. Baik Pak, izin bertanya terkait dengan persebaran tiap item. Kan misalkan tadi Bapak tunjukkan bahwa di item pertama itu jumlah butirnya cuma 3, sedangkan di aspek kedua itu ada 4, Oke. dan seterusnya. Adakah teori yang untuk menentukan porsi tiap item? Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan favorable dan unfavorable. Biasanya ditemui di skala Likert itu bagaimana cara penyusunan yang idealnya Pak? Seperti apa? Oke, baik, saya jelaskan. Saya jelaskan kronologi yang itu ya, yang ini. Sebentar, saya diganggu ini menuju meeting ini. Nah, bukan ini. Ini aja lah, saya gunakan informasi ini aja. Sebenarnya, cerita awalnya, dulu saya menggunakan A4 juga di sini. Ada 4 item juga di indikator pertama. Cuma pernyataan waktu itu diminta oleh validator untuk dihilangkan waktu itu. Awalnya itu saya buat 4-4 begitu ya. Karena diminta oleh validator dihilangkan. Bahkan setelah saya uji coba memang koefisiennya waktu itu ya kita berbicara koefisien sekarang meskipun tidak diajarkan ya. Kurang bagus hasil uji cobanya. Akhirnya dihilangkan. Sebenarnya ada 4 waktu itu ya. Akhirnya atas pertimbangan dari validator mengatakan begini, ya udah yang item nomor, kalau nggak salah nomor 3 waktu itu, item nomor 3 ini sebaiknya dihilangkan saja. Kemudian alasan pertimbangan begini ya, alasan pertimbangan jumlah item di setiap indikator ini, di setiap indikator sebenarnya kalau boleh jangan 1 ya. Ya, kalau boleh jangan 1. Lebih dari 1. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada yang gugur, itu itu bisa ada penggantinya. Sama seperti yang kayak tadi itu. Ya, saya buat 4, ada yang gugur 1, ya tinggal 3. Ya. Tetapi kalau saya melihat instrumen-instrumen mahasiswa saya tadi itu ada yang cuma 3 dalam indikator tadi ya. Mana yang 3 itu? Kayaknya ada cuma beberapa item saja, 3 item saja, tetapi ini 4, ini 4, ini 4 ya. Nah, ini mungkin ya. Tidak masalah sih ya. Nah, ini ada 3, ini 3, ada B7, B8, B9, ya ada malah yang lebih banyak dari itu. Sepanjang indikator itu bisa di-down menjadi item yang banyak, ya silahkan aja ya. Tetapi jangan juga terlalu banyak. Mungkin maksimal lah 7 ya. Maksimal 7 ya. Kalau 8 mungkin sudah terlalu banyak ya. Ya, jadi kalau bisa jangan 1. Supaya kalau gugur, indikatornya tidak hilang. Ya, misalnya tiba-tiba item itu gugur, indikatornya tidak hilang. Ada yang mewakili. Nah, kemudian terkait dengan favorable dan unfavorable itu, kebetulan dulu waktu dibuat instrumen ini tidak mencantumkan unfavorable. Tetapi favorable dan unfavorable itu juga penting, kebetulan ditanyakan ini, yaitu pernyataan yang merujuk pada positif dan pernyataan yang merujuk pada hal-hal yang negatif. Itu perlu juga untuk mengontrol perilaku responden. Karena terkadang responden itu mungkin saja karena capek, ya, hanya mengisi setuju. Ya, padahal ada item unfavorable di dalam itu yang tidak dia lihat.
Nah, jadi item unfavorable itulah yang salah satu menjadi kontrol perilaku responden dalam mengisi instrumen kita. Ketika ada responden yang hanya menyikat setuju, itulah yang bisa dikontrol dengan item unfavorable itu. Jadi kita apa itu unfavorable? Kita menghadirkan item yang bermakna sebaliknya untuk mengontrol pernyataan positif yang mungkin sudah dibuat sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Seperti itu jawabannya. Iya, silakan. Selanjutnya, Nur Eka. Izin bertanya Bapak, judul ini baru dirancang aja sih, judul penelitiannya itu analisis pengaruh tingkat ketergantungan pada ChatGPT, keterampilan pemahaman teks, dan efek distraksi terhadap kemampuan membaca mendalam atau deep reading mahasiswa di perguruan tinggi. Yang jadi pertanyaan saya, apakah judul saya ini variabelnya sudah sesuai dengan standar judul tesis? Kemudian jika saya memakai kuesioner untuk mendapatkan data ketergantungan ChatGPT dan efek distraksinya, apakah benar? Karena kemarin dibilang bahwa kadang kuesioner ini dijawabnya kadang sembarangan juga, bisa jadi gitu loh, bisa mengakibatkan kesalahan data. Kemudian yang ketiga, jika saya ingin mendapatkan data tentang kemampuan pemahaman teks dan kemampuan membaca mendalam, kira-kira teknik pengumpulan datanya kalau saya menggunakan pengamatan, kuesioner, tes pemahaman, atau analisis dokumen tugas akademik dan jurnal siswa yang lebih baik, Pak, gitu. Soalnya karena saya cari juga agak susah untuk mencari data-data ini dari judul yang saya buat gitu. Apakah judul saya Oke. memang benar atau ada Oke, satu-satu. Kita jawab dulu nomor satu. Ulangi nomor satu, pertanyaannya apa? Karena ada 3 kalau nggak salah. Iya, jadi kalau untuk judulnya itu kan analisis pengaruh tingkat ketergantungan pada ChatGPT, keterampilan pemahaman teks, dan efek distraksi terhadap kemampuan membaca mendalam atau deep reading mahasiswa di perguruan tinggi. Kira-kira ini Ya, variabelnya sudah. sementara oke lah. Ya, judul OT oke lah. Sementara kalaupun ada diperbaiki ya nanti diperbaiki pada proses pembimbingan atau pada saat proses seminar proposal ya. Oke lah. Ya. Kemudian pertanyaan keduanya? Kan ini saya memakai kuesioner untuk ketergantungan ChatGPT sama efek distraksinya. Apakah udah benar atau harus menggunakan cara lain? Apa itu variabelnya apa tadi? Keterampilan proses. Ketergantungan ChatGPT, Oh, ketergantungan chat. Oke lah. Tidak masalah sepanjang nanti definisi operasionalnya bisa dirumuskan ya. Apa indikator ketergantungan itu. Boleh. Hukumnya boleh ya. Oke. Terus ketiga? Yang untuk terakhir ini kan untuk mendapatkan data tentang kemampuan pemahaman teksnya sama kemampuan membaca mendalamnya. Ini apakah ini ada beberapa pilihan sih, saya ada pengamatan, kuesioner, tes pemahaman. Yang paling susah ini saya lihat ada analisis dokumen tugas akademik dan jurnal, Pak. Menurut Bapak yang mana yang paling baik? Apa variabelnya itu? Kemampuan pemahaman teks dan kemampuan membaca dalamnya. Bagaimana cara saya mendapatkan datanya gitu. Kemampuan memahami teks. Pemahaman teks dan kemampuan membaca mendalam. Menurutmu kemampuan memahami teks itu domainnya kognitif apa psikomotor? Kognitif sih. Ya, kalau kognitif ya dites aja nggak apa-apa. Yang jelas kontennya jelas ya. Ya. Dites aja boleh, nggak apa-apa. Yang kedua tadi itu kemampuan apa? Kemampuan membaca secara mendalam, karena kan kalau pakai ChatGPT biasanya kita udah tidak mau membaca secara mendalam dokumen yang harusnya kita baca secara mendalam gitu, Pak. Nah, kemampuan membaca mendalam ini Anda tafsirkan sebagai apa? Kurang paham juga, Pak. Nah, apakah sama halnya dengan kemampuan membaca pada umumnya? Ya, kan ada tes kemampuan membaca, ya toh? Iya. Ya, jadi memang apa ya? Memang variabelnya itu harus jelas, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ingin melihat
bagaimana sih kemampuan orang dalam membaca memang bisa dites, bisa diamati. Cuma kan ada efek sampingnya. Kalau diamati itu lebih ribet dan menguras banyak waktu dan energi. Kalau dites itu kan bisa diberikan secara banyak, ya, artinya banyak responden tiba-tiba bisa langsung dites begitu, ya toh? Nah, Baik. jadi seperti itu. Boleh juga sih diamati, tetapi itu apa ya? Kemampuan amatan itu terbatas dan mungkin subjeknya hanya terbatas, ya, dan membutuhkan waktu dan energi yang lebih besar begitu. Tapi hasilnya otentik karena langsung diamati kemampuannya dalam membaca begitu. Tetapi kalau sulit di situ ya dites aja. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, oke. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Kalau cukup, ya bisa ditebak oleh-olehnya, ya kan? Nah, oleh-olehnya bisa ditebak. Silahkan ngembangin instrumen. Yang sederhana-sederhana saja dulu ya. Satu variabel aja. Silahkan pilih satu variabel. Ya, nanti dikembangin. Ya, durasinya 1 minggu lah. Ya, 1 minggu. Tentu sebelum mengembangkan ini, teman-teman harus membaca dulu, baca teorinya. Ya kan? Baca teorinya dulu, terus rumuskan definisi operasionalnya, rumuskan indikatornya, rumuskan kisi-kisinya, rumuskan itemnya, sudah, pilih skalanya, sudah. Setelah itu sudah, ya. Hanya gitu saja kok, sederhana kok tugas ini. Sebenarnya kalau serius sebenarnya barang ini selesai 1 malam ini. Ya, ya tetapi pekerjaan bukan hanya ini saja ya, ada mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain juga. Ya, Septi, silakan kalau mau bertanya. Ya, terima kasih Pak Herwin. Ini kebetulan saya juga dengan Mas Marwan. Mas Marwan sementara juga sedang menyiapkan apa namanya judulnya. Bapak, saya izin, saya berencana ingin menganalisis teks. Jadi dari beberapa teks cerita anak yang ada di Gorontalo, saya ingin melihat kekosongan atau bias gender yang ada di dalam cerita anak. Nah, kira-kira apakah itu juga membutuhkan instrumen tertentu begitu Pak? Karena selain hanya mengumpulkan literatur atau cerita-cerita anak itu dan kemudian menganalisisnya berdasarkan pandangan pribadi. Menurut Pak Erwin, kira-kira instrumen yang cocok tuh gimana ya Pak ya? Terima kasih Bapak. Itu kan konten analisis ya. Betul. Konten analisis itu kualitatif. Mazhabnya positivistik. Ya toh? Sementara yang kita Baik. ceritakan hari ini mazhabnya positivistik ya. Aha, Orang-orang jadi tanpa instrumen juga mainan tidak. iya, karena kan ada kualitatif itu peneliti itu yang menjadi instrumen penelitiannya sendiri ya. Kata kuncinya di Baik. situ. Jadi yang kita diskusikan hari ini mainannya orang positivistik. Nah, sementara arahnya Septi sama siapa tadi itu yang anak putus sekolah itu dia ngambil mazhab positivistik. Positif. Siap, Nah, Bapak. jadi memang Instrumennya ya, peneliti sendiri ya Pak ya? ya, silakan nanti dalami aja konten analisis ya. Siap, Bapak. Oke, baca berbagai referensi terkait dengan konten analisis. Ya, gimana Marwan? Bentar Pak, kemarin kan Marwan kan mau itu Pak, mau itu tentang pengembangan pembelajaran, tapi kita Marwan itu menggunakan e-komik dengan adaptif Bapak. Itu nanti untuk itu Bapak, untuk kearifan lokal. Ini kan Marwan pengen membuat e-komik kearifan lokal itu Bapak. Itu nanti instrumen yang saya gunakan itu apakah harus mencari sumber dari misalkan akan mau mengangkat tentang Gunung Kelut Bapak. Berarti nanti saya harus terjun ke lapangan
ke narasumber setempat atau gimana Bapak? Ulangi, saya tidak mendapat poinnya tadi itu. To the point aja. Nah, instrumen yang saya gunakan nanti kalau untuk menggunakan e-commerce adaptif Bapak. Mm-mm. Anda ingin mengembangkan e-commerce itu. Iya, betul. Terus pertanyaannya? Instrumen yang saya gunakan itu e-commerce itu apa? Untuk mau apa? Untuk mau digunakan untuk apa? untuk membaca dan berpikir kritis siswa kelas dasar, Bapak. Ya, jadi instrumennya nanti itu mengukur kemampuan membaca dan berpikir kritisnya. Dan instrumennya juga tentu ada instrumen telaah ahli ya untuk diberikan kepada pakar. Apakah komik ini sudah layak begitu ya? Instrumen kelayakan begitu. Ya Kira-kira Bapak, seperti. ya Bapak, matur suwun. Oke, sama-sama. Ya, sekarang oke, silakan Reza, ada lagi. Baik Pak, tadi saya teringat karena pertanyaan Mas Marwan, kalau misalkan seperti ini kita rancangan penelitiannya adalah R&D, pengembangan media misalkan untuk peningkatan literasi. Apakah untuk menjaring data keterampilan literasi itu kita tetap menggunakan pre-test dan post-test juga Pak. Kemudian untuk analis datanya kita tetap menggunakan independen dan juga pair. Terima kasih Pak. Iya, boleh menggunakan itu. Rata-rata sih mahasiswa menggunakan itu ya. Meskipun sebenarnya tidak harus itu ya. Boleh post-test saja ya. Jadi kalau menggunakan pre-test dan post-test malah lebih banyak hal lagi yang bisa kita jelaskan. Tetapi kalau post-test saja silahkan juga sih. Kalau bimbingan saya boleh-boleh saja. Tetapi ya kembali lagi, kalau pembimbingnya meminta dua-duanya, laksanakan dua-duanya. Ya, jadi terkadang itu ya kita harus mengikut sama pembimbing untuk hal itu ya. Sepanjang hal itu masih bisa diterima, ya lakukan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, itu ya tadi ya pertanyaannya. Betul Pak, betul. Cukup ya? Atau ada lagi? Oke, Nur Hayati silakan. Terakhir, Pak. Jadi tadi saya bilang, Pak, judulnya kayak gini, Pak. Pengembangan e-modul interaktif berbasis kearifan lokal, upaya peningkatan hasil belajar dan kemampuan literasi kewarganegaraan pada pembelajaran PKN kelas 4 SDITS Abdul Kahfi Kota Medan Tuntungan. Terus, pertanyaannya apa? Masalahnya di mana? Udah pas, Pak, variabelnya untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan literasi kewarganegaraan. Terus yang ingin ditanyakan apa? Tadi yang ingin saya tanyakan itu sama seperti Mas Andi. Untuk mengukur kemampuan literasi itu dia tuh sama seperti pretest atau posttest atau saya buat instrumen lain, Pak? Ya, kemampuan pemahaman konsep itu. Kemampuan literasi kewarganegaraan, Pak. Nah, kemampuan literasi. Apa sih kemampuan literasi itu? Kemampuan literasi kan dia bisa kognitif, bisa praktik juga, Pak. Kalau kognitifnya dia tuh kayak memahami teks gitu. Jadi saya kasih teks, jadi nanti ada soal-soalnya seperti itu, bisa seperti uraian. Ya, gitu, terus Pak. enggak, ya, terus yang dimaksud kemampuan literasi dalam penelitian Nur Hayati yang mana? Kemampuan membaca teks kewarganegaraan, Pak, pada pembelajaran PKN itu. Artinya diberi bacaan, terus mahasiswa menjawab dari bacaan itu, ya kan? Iya, Pak, tapi dia kayak menganalisis gitu. Ya sudah, analisis kan itu C4 itu. Berarti ke Lebih tinggi pengetahuan. lagi kalau diminta mengevaluasi. Iya, ada. Ya toh? Jadi gitu. Ya kalau hanya kemampuan analisis ya nggak apa-apa, tes aja. Analisis kan Ini Aldo karena lagi ngajar kan nggak mungkin saya lagi. ya. Oke ya, nggak apa-apa. Kalau kemampuan analisis masih bisa diukur dengan tes melalui jalur C4. Ya toh? Nah, boleh, silakan. Cukup ya? Ya, saya pikir itu ya. Deadline seminggu ya untuk membuat instrumen ini ya. Silahkan ya. Bagi yang terlanjur memilih kualitatif apa boleh buat. Terpaksa Anda harus latihan untuk masuk ke mazhab positivistik. Ya.
Karena ya yang tugas ini kan mainannya mainannya positivistik ya. Tapi ya karena kita kuliah, kita harus juga belajar tentang pengembangan instrumen seperti ini. Ya harusnya ya meskipun proposal kita tidak menggarap instrumen-instrumennya seperti itu, ya harus kita kembangkan. Begitu mau tidak mau harus mau begitu ya. Mas, saya mau bertanya. Iya silakan. Nggak ada nih, gimana nih? Untuk penelitian R&D, Pak. Misal nih kita merumuskan judul pengembangan media pembelajaran modul cerita bergambar berbasis teknologi untuk meningkatkan minat, kreativitas guru, dan efektivitas pembelajaran pada anak kelas 3 sekolah dasar. Apakah itu perlu dijabarkan maksudnya perlu dikasih masuk di dalam judul atau hanya pengembangan, misal kayak gini, bentar, Pak. Loh, hilang. Atau hanya bisa kita buat judulnya itu pengembangan media pembelajaran modul bercerita bergambar berbasis digital pada mata pelajaran IPA SD kelas 3 aja. Jadi variabelnya tuh nggak dikasih masuk di dalam judul, nanti di Idealnya tuh dalam judul itu, dalam R&D ya. Apa yang ingin dikembangkan, untuk apa, Nah, jadi dan di untuk mana, itu gitu ya. dimasukkan dalam judul. Iya, dimasukkan aja. Karena kemarin saya ada tanya, katanya kalau untuk variabelnya tuh nggak perlu dikasih masuk dalam judul, nanti bisa Iya, disebarkan di dalam itu isi. Kalau udah pengembangan, ya memang banyak apa ya, memang banyak kebiasaan-kebiasaan. Makanya saya bilang tadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi judul itu. Ya bisa juga dari faktor pembimbingan. Ya mungkin pembimbingnya meminta itu, ya kalau saya pembimbingnya saya minta. Ya, kalau pembimbingnya meminta nggak usah masukkan itu, ya sudah berarti kan aman. Suatu saat nanti Anda dipermasalahkan di ujian, lirik tuh pembimbingnya udah jawab tuh, kan kamu yang suruh hilangin. Ya, ya kan? Jadi begitu ya. Intinya sepanjang itu ada dasar untuk apa ya, alasan ya untuk menghilangkan ya sudah. Toh kalau misalnya kehilangan judul, artinya kesalahan dalam menulis judul masukkan atau tidak itu bukan menjadi kesalahan fatal dalam ujian tesis. Artinya tobatnya ringan ya. Itu tobatnya ringan. Ya paling misalnya udah terlanjur dimasukkan, paling nanti saran penguji ya itu dihilangkan aja. Selesaikan perkara, dihilangkan kan. Artinya salahnya itu kecil ya, sehingga tobatnya kecil. Yang menjadi persoalan ketika kesalahan masalah, itu yang tobatnya sulit itu. Ya, kesalahan masalah, kesalahan instrumen, ya. Mestinya instrumennya itu mengukur psikomotor, tetapi dia membuat instrumen tes. Itu level dosanya dalam ujian tesis itu tinggi sekali itu, sehingga membutuhkan tobat yang mungkin mahasiswa dan penguji pun harus tobat sambil tutup mata. Akhirnya ya, karena kenapa? Instrumennya sudah jadi, datanya sudah ada. Kesalahan instrumen, kesalahan data. Kesalahan data, kesalahan analisis. Kesalahan analisis, kesalahan simpulan. Jadi banyak bagian yang error gitu. Tetapi kalau hanya salah judul, ya dosanya ringan, tobatnya ringan itu. Tinggal kalau misalnya terlanjur ditulis, pengujinya bilang hilangkan, ya kita hilangkan. Kalau kita hilangkan terus pengujinya bilang tambahkan variabelnya, ya kita tambahkan. Selesai perkara. Ya. Jadi itu bukan kekhawatiran yang mengancam nanti ya. Kalau saya ditanyakan ke saya, masukkan variabelnya. Ya. Tuh. Ya, silakan. Masih ada yang lain? jadi untuk instrumen yang ketiga variabel tadi dibikinkan juga ya Pak. Terus kan dalam pengembangan kan ada kayak instrumen untuk validasi ahli materi, terus validasi ahli media, dan validasi itu macam-macam. Jadi semuanya itu harus dibuat ya Pak ya? Oh jelas, itu resiko R&D itu. Shit. Ya kan? Itu resiko R&D. Banyak ya Pak ya? Ya, resiko R&D ya. Dan jangan lupa ya, kalau meminta validasi ke dosen itu, Anda perlu ingat, ini off the record ya. Anda perlu ingat bahwa yang dibiayai fakultas itu hanya 2 orang. Ya, jadi kalau Anda meminta bantuan ke 4 validator yang mengerti mahasiswa, ya, jangan dibeda-bedakan dosennya. Nanti dosen satu cerita, oh saya juga diminta oleh Yunita. Oh yang dosen keempat, oh iya saya juga diminta ya.
Ya kan? Jadi ya kira-kira seperti itu. Memang resikonya R&D begitu ya, membutuhkan bantuan orang lain untuk merampungkan ya itu. Beda sama kualitatif ya jalan sendiri aja ya. Bahkan sebenarnya kualitatif itu tidak perlu itu validator ya. Berarti Ya, gimana? menentukan kelayakannya dibikinkan instrumen lagi atau nanti hasil perhitungan dari ini instrumen validasi para ahli atau ahli Iya, validatornya. validasi dengan ahli kan butuh instrumen toh? Iya. Dan itu nanti Butuh instrumen. menentukan kelayakannya ada perhitungannya nanti dari situ, Pak. Iya, betul. Dari instrumen itu, dari data instrumen itu. Iya, Pak. Ya. Makasih banyak, Bapak. Ya, ada lagi ya silakan, Septi. Erwin, mohon maaf Pak Erwin. Untuk validator nanti itu apa harus dosen yang mohon maaf dosen yang pegawai negeri atau dosen swasta boleh Bapak? Boleh, nggak masalah. Yang penting dia ahli di bidang itu, nggak perlu negeri dan swastanya. Ya. Oke, siap. Ya. Coba lagi, Pak. Cuma khawatirnya ya, kalau kita mengambil dosen luar UNY, khawatirnya itu kecewa dengan amplopnya karena terlalu kecil itu. Ya toh? Kalau dosen UNY itu kan sudah paham itu ya. Khawatirnya kalau dosen luar, waduh ini kita udah disuruh mikir terus cuma dikasih segini. Kalau dosen UNY itu udah terima itu ya. Tapi kalau dosen luar ya nanti diperhatikan orangnya ini suka nggak ya. Jangan sampai nanti malah membuat jalinan silaturahminya putus gara-gara itu. Ya. Apakah ada gelar khusus, Pak? Maksudnya kadang kan harus kayak mungkin sudah. Saya pikir sih tidak perlu ya, sepanjang ada yang bersangkutan memiliki keahlian di bidang itu, ya memiliki track record, bisa dari publikasinya, bisa dari segi pendidikan terakhirnya, ya saya pikir layak saja diberikan. Bapak mungkin berkenan untuk menjadi ahli media saya nanti kelak. Oh, kalau ahli media jangan saya dong, saya bukan ahli media. Kalau saya ahli media itu saya sarankan ke seperti Pak Dr. Denny, itu ahli media itu. Bu Uni Ambarwati itu ahli media itu. Ahli media itu Bu Unik itu. Oh, rata-rata. Cuma persoalannya begini, terkadang kan bukan cuma Mbak Yunita aja yang mahasiswa kan. Ada juga Yunita-Yunita lain dari kelas lain. Ya, jadi mungkin menumpuk itu validasi itu. Harus sabar. Ya kan? Karena kita harus pahami bahwa urusan validasi bukan urusan kita aja, banyak juga mahasiswa yang mau masukkan. Nah, ini yang biasa kadang nggak dipahami mahasiswa. Pak, saya sudah submit instrumen saya sejak 2 minggu lalu. Kok belum ada respon? Ya, lah ini temanmu udah 2 bulan yang lalu belum selesai. Ya kan? Jadi ya untung-untungan lah ya. Kalau pas lagi sibuk, ya pas lagi sibuk digarap, pas lagi nggak sibuk ya slow ya mungkin lebih cepat. Oke, Septi silakan. Mohon izin Pak, saya jadi teringat kalau misalnya BCB ya, buku cerita bergambar yang dikembangkan oleh saudara Yunita, itu kan ada teksnya, ada gambarnya, ada fisiknya. Kalau misalnya di elektronik kan ada citra dalam bentuk visualnya. Nah, kalau misalnya akan divalidasi ke media, apakah dia harus divalidasi kepada misalnya ahli bahasa, kemudian ahli visual, dan juga ahli keterbacaan secara teknologinya, gitu Pak? Ya boleh-boleh saja, lebih banyak sebenarnya lebih bagus. Cuma efek sampingnya kan membutuhkan biaya. Nah, itu efek sampingnya ya. Kalau saya diminta, kalau mahasiswa saya bertanya, Pak, berapa validator yang bagusnya? Saya bilang, kamu mampu banyaknya berapa? Nah, dulu saya tesis, validator saya 6 itu. Waduh, itu satu SPP sendiri saya keluar itu waktu itu. Ya, 6 ya. Padahal teman-teman saya semuanya cuma diminta 2 ya. Tetapi bagaimanapun caranya, karena untuk menjalin hubungan baik dengan pembimbing saya minta itu ya sudah tak laksanakan aja. Ya. Cuma kalau saya itu karena saya pernah mahasiswa dan bimbingan saya bertanya, Pak, saya menggunakan berapa validator? Kamu mampu nggak lebih dari 2? Nggak mampu lebih dari 2 saja.
Karena 2 itu sudah ditanggung oleh fakultas. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau bisa, pokoknya saya bilang sama bimbinganku, saya terima kamu apa adanya. Ya, seberapa besar kemampuanmu saya terima kamu dengan segala kelemahan dan kekuranganmu dan kelebihanmu. Ya, jadi kita jalan bersama-sama ya. Kalau misalnya ujian tesis tidak bisa maksimal, mentok-mentok, amin, ya sudah kita terima saja itu. Ada? Nah, tapi kalau bisa saya usahakan A, ya saya akan usahakan supaya Anda dapat A. Karena ya lumayan itu 8 SKS kalau nggak salah. Ya, bisa bendera cum laude itu nggak berkibar kalau tesisnya amin gitu. Karena banyak kurangnya gitu. 8 SKS. Tapi apalah artinya cum laude itu? Tidak ada artinya omong kosong cum laude itu. Nggak ada artinya, teman-teman ya. Itu hanya artinya 1 hari pada saat wisuda pakai kalung itu. Setelah wisuda nggak ada artinya cum laude itu. Percayalah sama saya. Ya, omong kosong cum laude itu. Nah, ya, bahkan teman-teman yang biasanya nggak cum laude itu yang lebih hoki nanti di setelah turun ke lapangan gitu ya kan. Kira-kira seperti itu. Akhirnya tanggung jawab orang yang memakai selendang cum laude itu besar itu. Ya, tiba-tiba orang yang nggak memakai selendang cum laude itu malah bisa lebih berkibar di lapangan, itu kan pertanyaannya, oh, kok bisa gitu ya. Ya. Apalagi? Cukup kalau begitu ya, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Silahkan teman-teman yang mau digarap sore ini silahkan. Mau digarap nanti malam silahkan. Mau digarap besok silahkan. Mau digarap lusa silahkan. Ya. Nah, mau digarap H-1 juga silahkan ya. Jadi Pak, Nurhayati sama Agus sudah selesai Pak itu Pak. Kenapa? Kak Nurhayati sama Kak Agus sudah selesai, kemarin udah kirim ke saya itu instrumennya kan. Alhamdulillah ya. Sudah selesai ya. Itulah gunanya kalau orang visioner ya. Jadi terkadang random ya. Kehidupan ini random. Terkadang kita sudah siapkan barang yang akan minta nanti. Ya nggak apa-apa. Ya. Tinggal digarap dan diperhalus saja begitu ya. Jadi mata kuliah ini tuh prasmanan ya. Silahkan ibarat warung makan itu prasmanan. Silahkan mengambil menu sesuai kemampuan Anda. Ya kalau kemampuan Anda hanya sebatas itu ya ambillah menu sedikit mungkin. Kalau kemampuan Anda besar, ambillah menu sebanyak mungkin. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mata kuliah ini kita buat prasmanan saja. Ya, kita tidak kotak-kotakan begitu ya. Karena memang kami sadari bahwa kemampuan mahasiswa itu berbeda-beda. Ya, ada yang bisa kalau masuk di prasmanan, ada yang bisa makan banyak, ada yang bisa ya makan sedikit, memang makannya sedikit gitu. Saya pikir cukup ya teman-teman ya. Tugasnya membuat instrumen ya, dari instrumen seperti yang kita tampilkan tadi itu. Silakan pilih variabel yang saya sarankan non kognitif ya, variabel non kognitif. Kemudian nanti silakan Pak, token presensi ya. Oke, token presensi sekarang ya. Sekarang token presensi. Pak, apa nggak enaknya di absen manual aja Pak? Mohon maaf. Oh ya, sudah. Nanti saya absen manual ya. Oke lah. Pak, matur suwun Pak. Ya, karena kan visi saya, kepuasan Anda adalah visi utama saya ya. Jadi kalau hadir Anda semua juga Bapak. Kalau Anda puas dengan absen manual, ya saya lakukan itulah. Ya, sepanjang masih bisa saya lakukan. Pak, matur suwun. Baik teman-teman, cukup untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di minggu yang akan datang dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Meeting kita pada pagi hari ini selesai. Kayaknya jam-jam pagi itu lebih enak ya, karena tidak dikejar sholat Jumat itu. Kalau masuk jam-jam sebelum sholat Jumat itu kayaknya kita ragu itu, ini Jumatan nggak ya? Nah, kira-kira gitu ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Erwin.